Pada episode hari ini, ketegangan di kafe berubah menjadi momen yang tak terduga dan penuh emosi. Ketika suasana sedang ramai, Mutiara yang tengah membantu di dapur tiba-tiba terpeleset karena lantai licin. Jeritannya membuat semua orang panik, termasuk Rianti yang kebetulan datang untuk menemui Aurel. Rianti spontan berlari menghampiri sumber suara itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Mutiara terjatuh dengan posisi kaki terbuka, memperlihatkan sebuah tanda lahir yang begitu familiar di telapak kakinya. Rianti terpaku, wajahnya mendadak pucat, dan matanya menatap tajam ke arah tanda lahir itu, tanda yang selama ini tidak pernah ia lupakan. Itu adalah ciri khas bayi yang dulu ia kira sudah tiada. Dalam sekejap, kenangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam seolah kembali hidup di depan matanya. Mutiara yang masih kesakitan tidak menyadari pandangan Rianti yang penuh gejolak. Ia hanya merasa malu karena terjatuh di depan banyak orang. Namun, Rianti yang kini dikuasai perasaan campur aduk antara syok, sedih, dan bahagia mendekat perlahan, seolah ingin memastikan apa yang dilihatnya bukan sekedar kebetulan. Rianti kemudian meminta Mutiara duduk, berpura-pura menenangkan diri, namun dalam hati ia sudah yakin bahwa tanda lahir itu adalah milik anak yang dulu pernah ia tangisi kehilangannya. Ia mulai menahan air mata, tapi perasaannya berkecamuk hebat. Jika benar, Mutiara adalah anak kandungnya, maka selama ini ia telah salah besar, membenci, mengusir, bahkan memandang rendah darah dagingnya sendiri. Sementara itu, Kenzo yang melihat suasana mulai janggal bertanya-tanya mengapa Rianti terlihat begitu terguncang. Ia tidak tahu bahwa di balik kejadian sederhana itu, sebuah rahasia besar sedang siap terungkap, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Episode ini menjadi titik awal dari kebenaran besar yang akan mengguncang keluarga Aditya. Rianti mulai menyadari bahwa garis takdir membawa Mutiara kembali padanya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Namun, jika kebenaran ini benar-benar terbongkar, apa yang akan terjadi pada hubungan Kenzo dan Mutiara? Akankah semuanya hancur oleh kenyataan bahwa mereka ternyata terikat darah yang sama? Jika Rianti melihat tanda lahir di telapak kaki Mutiara, maka semua teka-teki yang selama ini mengusik pikirannya akan terjawab. Ia akan langsung sadar bahwa Mutiara bukan sekedar gadis biasa yang bekerja di kafe, melainkan anak kandungnya yang dulu ia kira telah hilang. Tanda lahir itu menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Ciri khas yang dulu ia kenal dan simpan dalam ingatan sepanjang hidupnya. Sejak momen itu, dunia Rianti seolah berhenti berputar. Semua kenangan masa lalu terbayang kembali. Saat ia kehilangan bayinya, rasa bersalah karena tak mampu melindunginya, dan penyesalan karena selama ini memperlakukan Mutiara dengan dingin tanpa tahu siapa sebenarnya gadis itu. Rianti mungkin akan menahan tangis di depan semua orang, mencoba bersikap tenang, tapi di dalam hatinya ia hancur dan menyesal. Ia ingin segera memeluk Mutiara dan mengatakan semuanya, namun ia juga sadar bahwa pengakuan itu akan mengguncang banyak pihak, terutama Aditya dan Kenzo. Dengan mengetahui kenyataan bahwa Mutiara adalah anak kandungnya, Rianti kini dihadapkan pada dilema besar, antara mengungkap kebenaran dan memperbaiki kesalahannya di masa lalu, atau menutupi semuanya demi menjaga kestabilan hubungan yang sudah terjalin. Namun, satu hal yang pasti, mulai saat itu, pandangan Rianti terhadap Mutiara akan berubah total, dari rasa iri dan benci menjadi kasih sayang seorang ibu yang akhirnya menemukan kembali anak yang telah lama hilang. Begitu Rianti mengetahui bahwa Mutiara adalah anak kandungnya, arah cerita akan berubah secara drastis. Semua konflik yang sebelumnya berpusat pada persaingan, kecemburuan, dan rahasia masa lalu
kini akan bergeser menjadi kisah penebusan, pengungkapan identitas, dan pertarungan batin antar keluarga. Kebenaran itu akan mengguncang seluruh tokoh. Rianti yang selama ini sering menekan dan meremehkan Mutiara, kini harus menghadapi kenyataan bahwa gadis yang ia sakiti adalah darah dagingnya sendiri. Aditya akan ikut panik karena rahasianya selama ini bisa terbongkar, bahwa ia sebenarnya tahu lebih banyak tentang asal-usul Mutiara daripada yang ia akui. Kenzo pun akan mengalami konflik besar. Ia akan bingung dan terpukul, apalagi jika hubungan cintanya dengan Mutiara sudah semakin dalam. Mengetahui bahwa Mutiara ternyata memiliki hubungan darah dengan keluarga Aditya akan membuatnya mempertanyakan segalanya, dari cinta, kepercayaan, hingga nasib mereka ke depan. Sementara itu, Cynthia juga akan terkejut karena selama ini ia menyangka bahwa Mutiara adalah anak Widuri. Fakta bahwa Rianti adalah ibu kandungnya membuat posisi Cynthia berubah dari orang yang tahu sebagian kebenaran menjadi saksi yang harus ikut menjaga rahasia besar ini. Kenzo yang tak tahan lagi akhirnya membela Mutiara habis-habisan. Dengan nada tajam, ia mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Mutiara untuk membohongi siapapun, apalagi mencuri motor kafe. Semua bukti mengarah pada Sandra, dari saksi yang melihat dua pria mencurigakan di sekitar tempat kejadian, hingga pesan misterius di ponsel Sandra yang ditemukan oleh salah satu karyawan. Episode ini menjadi titik balik besar. Sandra mulai kehilangan kekuasaan dan topengnya perlahan terlepas. Kenzo dan Dikta menunjukkan ketegasan mereka, sementara hubungan Kenzo dan Mutiara semakin kuat dibangun di atas rasa percaya dan perjuangan yang sama. Namun, apakah Sandra akan menyerah begitu saja? Ataukah ia justru akan merencanakan balasan yang lebih berbahaya?